Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Niwayan Ekayanti, NPM 203003 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai manajemen berbasis sekolah. Pengertian manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah merupakan terjemahan dari School-Based Management. Istilah tersebut muncul pertama kali di Amerika Serikat. Manajemen berbasis sekolah dapat diartikan sebagai model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah, baik itu guru, siswa, kepala sekolah, karyawan, orang tua siswa, dan masyarakat, untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional. Adapun pengertian manajemen berbasis sekolah menurut para ahli, yang pertama menurut Nurkolis tahun 2003 pada halaman 1, ia mengatakan bahwa manajemen berbasis sekolah terdiri dari 3 kata, yaitu manajemen, berbasis, dan sekolah. Manajemen diartikan sebagai proses mengelola sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan, berbasis diartikan sebagai dasar, dan sekolah diartikan sebagai tempat berlangsungnya proses belajar mengajar. Jadi, menurutnya, manajemen berbasis sekolah dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berkenaan dengan pengelolaan sumber daya yang berdasar pada sekolah itu sendiri dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, menurut Rohiyat tahun 2008 pada halaman 47, ia mengatakan bahwa manajemen berbasis sekolah sebagai model pengelolaan yang memberikan otonomi atau kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada sekolah, memberikan fleksibilitas atau keluasan kepada sekolah, mendorong partisipasi secara langsung dari warga sekolah, baik itu guru, siswa, kepala sekolah, karyawan, dan masyarakat, baik itu orang tua siswa, tokoh masyarakat, ilmuwan, dan pengusaha, dan meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, menurut Wohlstetter, Priscilla, dan Moorman tahun 1996, mereka mengatakan bahwa manajemen berbasis sekolah sebagai pendekatan politis untuk mendesain ulang organisasi sekolah dengan memberikan kewenangan dan kekuasaan kepada partisipan sekolah di tingkat lokal guna memajukan sekolahnya. Yang keempat, menurut Mears dan Stonehill tahun 1993, mereka mendefinisikan bahwa manajemen berbasis sekolah merupakan strategi untuk memperbaiki pendidikan dengan mentransfer otoritas pengambilan keputusan secara signifikan dari pemerintah pusat dan daerah ke sekolah-sekolah secara individual. Dan yang terakhir, menurut Ogawa dan Kranz tahun 1990 pada halaman 290, mereka mengatakan bahwa manajemen berbasis sekolah secara konseptual sebagai perubahan formal dari struktur tata pelayanan pendidikan atau governance, yaitu pada distribusi kewenangan pengambilan keputusan sebagai bentuk desentralisasi yang mengidentifikasi sekolah sebagai unit utama dari peningkatan dan kepercayaan dan juga sebagai alat utama untuk meningkatkan partisipasi dan dukungan. Tujuan manajemen berbasis sekolah. Tujuan manajemen berbasis sekolah yaitu untuk memandirikan atau memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan, keluasan, dan sumber daya untuk meningkatkan mutu sekolah, sehingga sekolah dapat mengetahui kekuatan, kelemahan, serta ancaman bagi dirinya sendiri dibandingkan dengan sekolah-sekolah lainnya. Selain itu, sekolah dapat mengetahui sumber daya yang dimilikinya. Manfaat manajemen berbasis sekolah. Manfaat manajemen berbasis sekolah diantaranya
Yang pertama, memungkinkan orang-orang yang kompeten di sekolah untuk mengambil keputusan yang akan meningkatkan peningkatan pembelajaran. Yang kedua, memberi peluang bagi seluruh anggota sekolah untuk terlibat dalam pengambilan keputusan penting. Yang ketiga, mendorong munculnya kreativitas dalam merancang bangun program pembelajaran. Yang keempat, mengarahkan kembali sumber daya yang tersedia untuk mendukung tujuan yang dikembangkan di setiap sekolah. Yang kelima, menciptakan perencanaan anggaran yang realistis ketika orang tua dan guru akan mulai menyadari keadaan keuangan sekolah, batasan pengeluaran, dan biaya program-program sekolah. Dan yang keenam, meningkatkan motivasi guru dan mengembangkan kepemimpinan di sekolah di semua level. Karakteristik manajemen berbasis sekolah. Karakteristik manajemen berbasis sekolah dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, output yang diharapkan, yaitu sekolah memiliki prestasi yang dihasilkan melalui proses pembelajaran, baik itu prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Yang kedua, proses. Sekolah harus memiliki proses belajar mengajar dengan efektivitas yang tinggi. Dan yang ketiga, input, sekolah memiliki kebijakan, tujuan, dan sasaran mutu yang jelas. Pengertian manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Jadi, manajemen adalah suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Fungsi manajemen secara umum. Fungsi manajemen secara umum dapat dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, perencanaan atau planning adalah proses pendefinisian tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan, serta mengembangkan rencana aktivitas organisasi. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing, yaitu proses penyusunan atau penentuan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang ketiga, pelaksanaan atau actuating, yaitu proses penerapan semua rencana, konsep, ide, serta gagasan yang telah dibuat untuk meraih tujuan bersama. Yang keempat, pengendalian atau controlling, yaitu bentuk evaluasi dari hasil kinerja organisasi. Adapun fungsi manajemen berbasis sekolah dibagi menjadi 4. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan merupakan proses yang sistematis dalam pengambilan keputusan manajemen tentang tindakan yang akan dilakukan manajemen pada waktu yang akan datang. Yang kedua, pelaksanaan. Pelaksanaan merupakan kegiatan untuk merealisasikan rencana manajemen menjadi tindakan nyata dalam rangka mencapai tujuan manajemen secara efektif dan efisien. Yang ketiga, pengawasan. Pengawasan merupakan upaya untuk mengamati secara sistematis dan berkesinambungan, merekam, memberi penjelasan, petunjuk, pembinaan, dan meluruskan berbagai hal yang kurang tepat serta memperbaiki kesalahan. Dan yang keempat yaitu pembinaan. Pembinaan merupakan rangkaian upaya pengendalian secara profesional semua unsur organisasi agar berfungsi sebagaimana mestinya sehingga rencana manajemen untuk mencapai tujuan dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Tujuan Satuan Pendidikan Nasional. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Adapun tujuan pendidikan nasional yaitu menghasilkan manusia yang berkualitas yang dideskripsikan dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, memiliki pengetahuan dan keterampilan, memiliki kesehatan jasmani dan rohani, memiliki kepribadian yang mantap dan mandiri, serta memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
Tujuan tersebut mempunyai implikasi imperatif yang mengharuskan bagi semua tingkat satuan pendidikan untuk senantiasa memantapkan proses pendidikannya secara bermutu ke arah pencapaian tujuan pendidikan tersebut. Sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.